istilah Dajjal sebetulnya di Al-Quran tuh nggak ada sama sekali. Dalam Al-Quran malah nggak ada. Jadi itu bukan dari istilahnya dalam tradisi Islam Mekah itu tidak ada. Tapi itu pengaruh dari agama-agama sebelum Muhammad datang, yaitu Kristen. Makanya yang banyak bahas masalah Dajjal ini orang Islam loh yang dalam kitab sucinya Kristen itu ada di sana. Itu kalau dalam bahasa Aramainnya tertulis Mesiha Degala. Apa itu Mesiha Degala? Artinya Degala, Mesiha Degala itu artinya gini. Kan ada ramalan bahwa akan datang seorang Al-Masih atau Mesiha. Oh iya. Lalu kemudian muncul hoak yang mengatakan bahwa juga akan datang seorang Al-Masih palsu. Nah, Al-Masih palsu itu disebutnya sebagai Mesiha Degala. Jadi Degala itu artinya palsu. Degala. Ya. Kemudian masuk ke dalam bahasa jadinya Dajjal. Oh gitu. Jadi itu artinya akan datang seorang nabi palsu. Nabi palsu. Ya itu. Jadi itu berita tentang akan munculnya nabi palsu. Banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Terutama dikaitkan dengan Nabi Isa. Karena seringkali Nabi Isa tuh dikabarkan akan di akhir zaman dia akan turun kembali. Turun kembali, ya. Tapi betul. kemudian diikuti oleh nabi-nabi palsu. Nah, nabi-nabi palsu ini dalam bahasa Aramainnya ya disebut Mesiha Degala. Kemudian masuk ke dalam bahasa Arab jadinya Dajjal. Gitu. Jadi istilah Dajjal cerita itu tentang Dajjal seolah-olah kayak monster kayak. Iya. Ya apa gitu digede-gede no lah. Saya sendiri ya nabi palsu akan muncul nabi. Ya membayangkan palsu. Begitu. Misalnya itu sebagai makhluk yang tinggi besar menguasai dunia, mengobrak-abrik umat manusia, apa itu? Yang menggambarkan ini loh. Kulaan tekon ndi ngene lho. Kulaan tekon ndi. Padahal di Al-Quran sendiri tidak ada. Tidak ada. Kalau di hadis gimana yang? Ada nggak? Hadis ada, tapi yang nggak tahu hadisnya apa. Oh, kalau di hadis ada ya? Ada, tapi kan nggak terlalu banyak. Tapi yang paling banyak ya di tradisi Kristen ini. Di Injil yang itu? Di tradisi Kristen lah, di tradisi. Oh, tradisi Kristen malah ada Dajjal juga. Iya, memang yang dibuat. Iya. Isa Al-Masih. Yang dikabarkan kan akan munculnya Isa Al-Masih palsu gitu kan. Iya. Al-Masih, Mesiha, Degala, gitu kan. Kemudian masuk ke dalam bahasa Arabnya Degala jadi Dajjal. Tapi apa kira-kira nanti pada akhir zaman itu akan diturunkan lagi Nabi Isa itu yang? Ya, yang namanya nabi-nabi itu akan terus turun setiap zamannya. Karena nabi itu orang-orang yang sudah mampu melakukan perjalanan ke tingkat kesempurnaan, mencapai jati dirinya, dan ada yang diberitakan dan ada yang tidak. Orang-orang juga nggak tahu siapa yang menjadi Nabi Isa itu. Iya. Mungkin juga ganti nama yang ya. Iya, jelas ketika dia muncul lagi reinkarnasi udah ganti wujud, ganti nama dan lain sebagainya. Iya. Siapa yang tahu? Bahkan sekalipun turun, mana ada orang tahu? Nabi Muhammad diramalkan turun sebagai avatar terakhir atau sebagai nabi yang terakhir. Ketika datang pun banyak orang yang nggak ngakoni. Nah, pada waktu belum datang ditunggu-tunggu. Begitu datang malah masih menganggapnya bukan dia yang datang. Masih diragukan. Mungkin belum datang gitu.
Namanya manusia Ya, selalu itu dalam namanya kebimbangan. manusia-manusia yang hanya mengandalkan pikiran saja, hanya mengandalkan berita-berita. Yang namanya berita-berita bisa bohong, bisa hoak, bisa macam-macam. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan yang lain, kemampuan spiritual. Nembus langsung sendiri, gak usah cari-cari. Sebetulnya kalau secara logika Ya. Dajjal itu sekarang ini sudah turun ya. Nah, yang namanya Dajjal itu banyak, wakil udah ceramah wakil. Iya. Ngaku Dajjal ya. Wakil gua. Ya aku Dajjal sing pinter ngomong tapi gak ngalami. Kowe Dajjal iku. Pinter ngomong masalah kebenaran padahal gak ngerti apa-apa tentang kebenaran. Ngomong masalah spiritual tapi sebetulnya nggak ngerti apa-apa masalah spiritual. Itu Dajjal. Oh, Dajjal. Ya Dajjal itu butuh sesuatu yang heboh gak karuan. Terus digambarkan bermata satu. Wah. Diserem-serem no. Syukur-syukur loh kau no sikile siji. Sikile Sampai siji. ada yang digambarkan dengan bayi yang tengah-tengahnya itu Wah, di keningnya itu ada kepala. Itu kan uang-uang sing ahli dalam masalah perhoakan. Untuk meramaikan suasana ya penghibur atau penghibur apa penipu. Ya, Membesar-besarkan sesuatu yang tidak ada. akhirnya jadi hoax semuanya. Hoax dan dibesar-besarkan nggak tahu arti yang sebenarnya. Dan kalau di dalam cerita orang-orang itu yang pernah saya dengar yang kemunculan Dajjal, terus iya Dajjal, terus berbarengan dengan Isa Al-Masih, terus Imam Mahdi, terus ada lagi yang apa? Makjud. Tak apa itu Makjud, Sakjud, Sujud apa itu loh? Ya, Makjud. Oh iya, Sakjud, Makjud ya nggak salah. Pokoknya ada Makjud pokoknya ya. Masalah perhoakan. Itu semuanya hoak ya? Ya enggak hoak, itu kan istilah-istilah yang harus dikupas lebih jauh, lebih dalam, asal muasalnya dari mana, kemudian kaitannya apa. Oh iya, Ya'jud Ma'jud. Istilah kiamat aja banyak orang yang nggak ngerti. Istilah Idul Fitri aja banyak yang nggak ngerti. Iya. Kalau kiamat kan yang saya dengar ada kiamat kecil dan kiamat besar. Apa kiamat itu? Ya, kiamat kecil seperti terjadinya bencana alam. Ya, keliru besar itu. Kiamat kan asal kata dari yaumil qiyamah. Artinya kiam apa kiam? Kiam itu artinya bangkit. Bangkit. Yaumil qiyamah itu artinya waktu kebangkitan. Hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Kapan itu hari kebangkitan? Ya bangkitnya kita dari bangkitnya kesadaran kita. Bangkitnya kesadaran kita mencapai kesadaran murni, mengenal diri sendiri. Nah, orang-orang yang sudah mampu mencapai kebangkitan inilah yang disebut dengan yaumil qiyamah, mencapai kiamat. Nah, susah kita mencapai kiamat, yang kita temui akhirnya Idul Fitri. Idul Fitri itu hari di mana kita mencapai kemurnian kita, fitri, diri kita yang fitri, yang murni. Dan hari Idul itu hari kemewahan, hari besar di mana kita mendapatkan hidangan dari langit. Nah, itu Idul Fitri yang sebenarnya di sana. Setelah kita mengalami laku yang panjang, nah, cuma kemarin ya Idul Fitri kok ini kan Idul Fitri ini wong syariat gak apa-apa. Pokoknya puasa. Puasa saulan. Lah ya. Habis itu posone ku jalan ku enggak. Rioyo. Lek gak melu poso, gak melu rioyo. Lah ya. Padahal hari raya itu hari di mana kita mencapai kemurnian kita. Nah, di
sanalah yang terjadilah yang namanya yaumul kiamah. Jadi kiamat itu bukan bencana alam terus Hari hancurnya hari kebangkitan apa ono dunia. tulisan? Ono tulisan itu ono hari hancurnya kiamat. Enggak, itu cuma hari kebangkitan. Hari kebangkitan saja. Masa hari kehancuran? Ada tulisannya hari kehancuran di sana? Enggak ada. Misalnya kalau disebut hancur ya yang hancur kesadaran kita, kesadaran pikiran kita yang hancur. Kita muncul dalam kebangkitan sebagai ruh. Nah, terus digambarkan Ya'juj Ma'juj. Maknyuk. Ya, sing digambarno sudah ada yang bilang sudah apa? Temboknya sudah apa? Sudah hancur, mau muncul. Nah, tembok apa itu? Yang mengurung Ya'juj Ma'juj itu. Oh, sing ngarang cerita apa? Saya kan dengar-dengar dari cerita orang-orang itu. Ya'juj Ma'juj. Masa ceritanya cuma ditelan mentah-mentah. Ya gak apa-apa gitu ngeng Ya. sebelum tidur. Ya, kan soalnya yang memberikan gambaran itu kan juga orang-orang yang kurang paham. Nah itu, wong guru ngalami wis menyampaikan sesuatu. Ya kayak medeni anak-anak gak apa-apa. Bandel, ya. Yes. Repot ono sing dadi calo, ono sing tukang dadi Tukang bubur. meden-medeni. Dan dipikir-pikir ya lucu juga ya. Tukang misui. Ya, Ngapir-ngapirno. lah. Wis kacau-kacau. Kacau. Ngombe. Ngombe sih. Ngombe sih. Air aqua. Air jam-jam. Ayo jam. Jam-jam. Iklan iku. Iya. Bayar lah. Bayar kan. Ya demikianlah ngaji sore kali ini sedikit saklumit membahas Dajjal. Ya semoga iya Dajjal. Semoga teman-teman yang menanyakan tentang Dajjal dengan ngaji sore ini terjawab sudah. Salam bahagia, sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.